Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Aprilia, NPM 202170 042 dari kelas B Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim serta pengenalan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini kalau kalian suka, tinggalin komentar setelah kalian nonton video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTubeku dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapat updatean terbaru video dariku. Oke, yuk kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu cuaca dan iklim. Cuaca adalah suatu fenomena yang terjadi di atmosfer dengan cakupan ruang yang sempit dan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim adalah suatu fenomena yang terjadi di atmosfer dengan cakupan ruang yang luas dan waktu yang lama. Setelah kalian mengetahui definisi cuaca dan iklim, kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Jadi, ada 9 unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Maksud dari radiasi ini adalah perpindahan massa energi tanpa adanya media perantara atau media penghantar. Jadi, energi ini langsung sampai ke permukaan bumi. Nah, sumber energi yang paling besar dari matahari adalah energi panas, karena memiliki suhu yang tinggi terjadi karena adanya reaksi fusi nuklir. Reaksi fusi nuklir ini merupakan perubahan dari unsur hidrogen ke unsur helium, meledak terus sampai bercahaya menghasilkan energi berupa gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini menghasilkan sinar yang bercahaya dan menghasilkan kalor atau panas. Untuk unsur yang kedua adalah lama penyinaran dan sudut datang matahari. Maksudnya lama penyinaran di sini adalah semakin lama matahari bersinar, maka semakin banyak panas yang diterima oleh bumi. Kemudian, sudut datang matahari maksudnya adalah apabila sudut datang matahari tegak, sudut datang matahari akan kecil sehingga panas yang diterima oleh bumi akan banyak. Sedangkan kalau miring, sudutnya itu akan semakin besar, tetapi semakin sedikit sinar yang diterima. Jadi, semakin lama penyinaran matahari, maka berdampak pada sudut datang matahari. Sudut datang matahari ini akan berbeda di setiap belahan dunia, karena bumi ini posisinya bulat, namun agak miring. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara merupakan nilai derajat panas atau dingin dari udara pada suatu batasan ruang atau wilayah. Suhu udara ini mempengaruhi semua permukaan bumi sehingga menyebabkan kondisi bumi 3/4-nya adalah air. Suhu udara ini mempengaruhi terhadap kelembaban. Pengukuran suhu dinyatakan dalam beberapa skala dengan satuan derajat, yaitu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Adapun faktor yang berpengaruh pada variasi adanya suhu adalah yang pertama, durasi penyinaran matahari, yang kedua, sudut datang sinar matahari, yang ketiga, relief permukaan bumi, dan yang keempat adalah banyak sedikitnya awan. Unsur yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara ini adalah kondisi uap air di udara pada suhu udara tertentu. Jika kelembaban tinggi, maka uap air banyak, dan biasanya ini berada di wilayah yang suhunya rendah. Sedangkan jika kelembaban rendah, uap air akan sedikit atau bahkan tidak ada. Dan ini berada di wilayah yang suhunya tinggi. Kelembaban ini dibagi menjadi dua.
ada kelembaban nisbi atau kelembaban relatif, dan ada kelembaban mutlak atau kelembaban absolut. Unsur yang kelima adalah tekanan udara. Karena udara memiliki massa dan berat, yang artinya molekul-molekul udara yang berasal dari berbagai gas yang ada di atmosfer, yang kemudian dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jika semakin tinggi tempat, maka jumlah molekul udara akan berkurang sehingga nilai tekanan udaranya akan kecil. Sedangkan semakin rendah tempat, jumlah molekul udara akan bertambah sehingga nilai tekanan udara akan makin besar. Setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut, tekanan udara akan berkurang 1 cm air raksa. Untuk unsur yang selanjutnya adalah penguapan. Penguapan ini terbagi menjadi 3, yaitu evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang berasal dari perairan terbuka. Yang kedua adalah transpirasi atau penguapan yang berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan penguapan gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Untuk lebih lengkapnya, penjelasan mengenai evapotranspirasi ada di video sebelumnya yang akan aku cantumkan linknya di description box. Oke. Untuk unsur yang ketujuh adalah penutupan awan. Ini pun telah aku bahas secara terperinci di video sebelumnya dan akan aku cantumkan linknya di description box. Tapi aku akan membahas sedikit tentang apa itu awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air yang terjadi karena adanya kondensasi dari uap air yang ada di udara. Untuk unsur yang kedelapan adalah kecepatan dan arah angin. Angin adalah massa udara yang bergerak. Angin ini dapat bergerak secara horizontal atau secara vertikal. Angin ini bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Sebagaimana hukum Bayes-Bellot, angin bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. Di belahan bumi utara, angin dibelokkan ke kanan, dan di bagian belahan bumi selatan, angin dibelokkan ke kiri. Penyimpangan ini disebabkan oleh rotasi bumi, yang ternyata gaya ini biasa kita sebut dengan gaya Coriolis. Untuk unsur yang terakhir adalah presipitasi. Presipitasi ini terbagi menjadi 3, yaitu embun, hujan, dan salju. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan atau proses berubahnya gas menjadi cair. Sedangkan yang kedua adalah hujan. Hujan adalah jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah salju. Salju adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat dan jatuh ke permukaan bumi seperti hujan. Oke, bahasan selanjutnya adalah mengenai peralatan meteorologi dan klimatologi. Alat yang pertama yaitu penakar hujan biasa atau tipe OBS. Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Satuan dari alat ini adalah milimeter. Cara kerjanya, alat ini memiliki luas penampang corong sekitar 100 cm3 dengan kapasitas penampungan air hujan 5 liter. Di tengah corong penangkar dipasang sebuah keran. Jumlah curah hujan yang tertampung akan dituangkan melalui keran dan ditakar dengan gelas ukur berukuran 25 mm. Adapun cara penempatan alat ini dipasang di atas tonggak kayu yang dibeton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah sampai mulut corong penakar.
Alat yang kedua yaitu penakar hujan jenis Hellman. Alat ini berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan dan tingkat kelebatannya. Satuan dari alat ini adalah milimeter. Cara kerjanya, ketika terjadi hujan, air akan masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung untuk merekam data ke kertas pias. Kertas pias bergerak seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Hefel dan mereset pena ke posisi 0. Alat ini ditempatkan di tempat terbuka, namun sebaiknya di sekeliling alat ini dipasang alat penahan angin agar data yang didapat akurat, dan alat ini ditempatkan di ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Alat yang ketiga adalah anemometer. Anemometer ini berfungsi untuk mengetahui arah, tekanan, dan kecepatan angin. Satuan dari alat ini adalah meter per detik, kilometer per jam, atau mil per jam. Anemometer ini bekerja pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin yang meniup mangkok-mangkok tersebut. Semakin cepat pula kecepatan berputarnya, maka akan diketahui jumlah putarannya. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, dapat diketahui kecepatan anginnya. Anemometer ini ditempatkan pada ketinggian 10 meter dan berada di tempat terbuka yang memiliki jarak dari penghalang 10 kali lebih tinggi dari apa yang menjadi penghalang alat ini. Alat yang keempat adalah cup counter anemometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan rata-rata harian dari angin. Satuannya adalah kilometer per jam. Prinsip kerja alat ini adalah seperti gerakan speedometer pada motor. Dalam satuan kilometer per jam, kecepatan angin rata-rata harian, selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Alat ini ditempatkan di ruangan terbuka dan tidak boleh terhalang oleh bangunan atau sebuah pohon yang besar. Alat yang kelima adalah barometer. Barometer ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Satuan dari barometer ini adalah sentimeter raksa. Cara kerjanya, jika tekanan pada barometer ini tinggi, menandakan cuaca yang bersahabat. Sedangkan jika tekanan udaranya rendah, menandakan kemungkinan terjadinya badai. Alat ini disimpan di lab atau di stasiun pengamatan cuaca. Untuk alat yang selanjutnya adalah hygrometer. Hygrometer ini berfungsi untuk mengukur kelembaban atau relative humidity. Satuan dari alat ini adalah persen. Alat ini bekerja secara otomatis, yaitu mencatat sendiri hasil pengukurannya. Alat ini biasanya ditempatkan dalam sangkar meteorologi. Untuk alat yang ketujuh adalah Campbell Stock. Alat ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuan dari alat ini adalah jam per persen. Cara kerja alat ini adalah alat ini berupa kaca lensa cembung atau konveks yang dapat mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Di bawah bola kaca terdapat kertas pias yang tertera skala jam.
sehingga titik api akan membakar kertas yang terdapat skala jamnya untuk mengetahui berapa lama penyinaran matahari dalam satu hari. Cara penempatan alat ini adalah dipasang di tempat terbuka di atas pondasi beton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Untuk alat yang ke-8 adalah panci penguapan. Panci penguapan ini berfungsi untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Satuannya adalah milimeter. Cara kerja alat ini adalah setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm dan temperatur dicatat dengan termometer apung, kemudian mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. Alat ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek atau tanah gundul dengan diletakkan pada pondasi yang kokoh yang terbuat dari kayu yang dicat putih. Untuk alat yang ke-9 adalah Automatic Weather Station atau AWS. Alat ini berfungsi untuk mengukur unsur cuaca seperti temperatur, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari secara otomatis. Satuan dari alat ini adalah untuk mengukur kelembaban, satuannya persen. Untuk mengukur kecepatan angin, satuannya kilometer per jam. Cara kerja AWS ini adalah mengumpulkan data parameter cuaca secara otomatis melalui sensor dan dikirim melalui jaringan GPRS menggunakan layanan GSM ke seluruh stasiun BMKG di Indonesia. Cara penempatan alat ini adalah dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah dan harus bebas dari hambatan apapun atau tidak boleh terhalang oleh pohon dan bangunan tinggi. Untuk alat yang ke-10 adalah ombrometer. Ombrometer ini digunakan untuk mengukur curah hujan. Satuan dari ombrometer ini adalah milimeter. Cara kerjanya, alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung di dalamnya yang terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak. Jika pelampung bergerak, baik naik maupun turun, akan sesuai dengan jumlah hujan. Alat ini ditempatkan pada ketinggian 120 cm sehingga butuh alat khusus untuk menjangkau ketinggian tersebut. Alat yang ke-11 adalah aktinograf bimetal. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal. Satuan dari alat ini adalah satuan ukurnya yaitu kalori per centimeter per hari, sedangkan satuan alatnya adalah sentimeter persegi. Cara kerja alat ini adalah awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat, buka penutup alat, lepaskan drum clock dari shaftnya, pasang kertas pias. Sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock. Hidupkan sistem drum clock, pasang drum clock kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali penutup setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Pias harus diambil pada hari berikutnya. Alat ini ditempatkan di tempat terbuka. Letakkan aktinograf pada permukaan datar 150 cm di atas permukaan. Harus bebas dari pohon atau bangunan yang menghalangi ke arah alat dan terbebas dari bahan yang memantulkan sinar. Kemudian atur bimetalik persegi panjang searah ke utara selatan dan kaca jendela ke arah timur. Alat yang selanjutnya adalah gunbelani. Alat ini digunakan untuk mengukur pemanasan bumi oleh matahari. Satuan dari alat ini adalah kalori per centimeter persegi per jam.
Sewaktu memasang alat di pagi hari, alat dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Air yang dalam alat memiliki volume konstan dan bila terkena sinar matahari akan menguap dan terkondensasi ke bawah. Alat ini biasanya ditempatkan di luar ruangan dan dimasukkan batangnya pada tabung yang tertancap di tanah. Untuk alat yang selanjutnya adalah High Volume Air Sampler atau HV Sampler. Alat ini berfungsi untuk mengukur polusi udara. Satuan dari alat ini adalah mikrogram per meter kubik. Cara kerja alat ini adalah sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, maka mengkerut dan pena akan turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut akan memanjang, dan bila udara kering, maka rambut akan memendek. Alat ini ditempatkan di luar ruangan dan di atas beton pada stasiun BMKG. Alat yang selanjutnya adalah lisimeter. Lisimeter ini digunakan untuk mengukur evapotranspirasi pada sebidang tanah yang bervegetasi secara langsung. Satuannya adalah liter. Cara penggunaan alat ini adalah tanah digali dengan luasan 1 meter persegi. Setiap kedalaman 20 cm harus dipisahkan sampai dengan kedalaman 1,25 meter. Setelah digali, kemudian dimasukkan baja besi. Pada bagian dasar dimasukkan kerikil, ijuk, pasir halus, trimin, plastik yang fungsinya sebagai ruang perkolasi. Antara ruang perkolasi dengan tanah disekat dengan jeruji penahan tanah, saringan kasa plastik. Kemudian air yang terkumpul dihisap dengan pompa vakum yang ditancapkan sampai bagian dasar. Masukkan tanah ke dalam baja, kemudian pada bagian atasnya dilapisi rerumputan. Sedot air per lokasi, kemudian ukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lisimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lisimeter dengan 5 liter air. Jika hujan tidak ada, maka siram lisimeter dengan 10 liter air. Kemudian hitung evapotranspirasinya. Alat ini ditempatkan di tempat terbuka yang di sekitarnya terdapat vegetasi atau rerumputan. Alat yang ke-15 adalah sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi ini berfungsi sebagai tempat meletakkan dan melindungi peralatan meteorologi terhadap hujan dan radiasi sinar matahari secara langsung. Cara kerja alat ini, semua peralatan meteorologi dimasukkan pada sangkar untuk menjaga suhu udara yang pengamatannya setiap 24 jam. Sangkar ini diletakkan pada ketinggian yang berbeda, yaitu 3 meter, 7 meter, dan 10 meter. Alat yang ke-16 adalah psikrometer standar. Psikrometer standar ini berfungsi untuk mengukur kelembaban. Satuan dari alat ini adalah derajat. Cara kerja alat ini adalah adanya suhu bola kering atau T besar dan suhu bola basah atau T kecil. Suhu bola kering lebih rendah daripada suhu bola basah karena penguapan air pada kran yang membalut bola termometer. Bola basah perlu bahan atau bahan diambil dari udara yang bersentuhan dengan bola basah sehingga termometer bola basah menunjukkan suhu udara yang rendah. Psikrometer standar ini biasanya ditempatkan di dalam sangkar meteorologi. Alat yang ke-17 adalah psikrometer Asman. Psikrometer Asman ini berfungsi untuk mengukur kelembaban udara. Satuannya adalah derajat. Psikrometer Asman ini terdiri dari 2 buah termometer air raksa dengan pelindung logam mengkilat dan
Dua bola termometer terpasang di dalamnya. Kipas angin terletak di atas tabung di tengah alat yang berguna untuk mengalirkan udara dari bawah melalui kedua bola termometer menuju ke atas. Alat dipasang menghadap angin sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari masuk pada termometer. Pada pemasangannya biasanya di luar ruangan, digantung dengan tiang setinggi 1,25 sampai 2 meter. Alat yang ke-18 adalah termohygrograph. Termohygrograph ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban secara mekanis. Satuannya adalah derajat dan persen. Cara kerja alat ini adalah lamanya penyinaran matahari dicatat dengan memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias yang khusus dibuat untuk alat ini dan meninggalkan jejak pada kertas pias. Pias ditempatkan pada kertas cekung yang konsentrik dengan bola gelas, kemudian sinar matahari difokuskan pada kertas pias. Jika seharian mengalami penyinaran matahari, maka kertas pias akan terbakar, namun tidak terputus. Jika mengalami penyinaran terputus-putus, maka jejaknya pun akan terputus-putus. Cara penempatan alat ini adalah dijingjing atau portable atau juga dipasang pada sangkar meteorologi. Untuk alat yang ke-19 adalah Automatic Sound Radiation System atau ASRS. Alat ini berfungsi untuk mengukur radiasi matahari. Satuannya adalah kalori per sentimeter persegi per menit. Dalam alat ini terdapat sensor otomatis yang mengikuti arah matahari dari terbit hingga terbenam. Dari data yang terkumpul dalam logger, langsung dikirim setiap 10 menit sekali. Alat ini ditempatkan di ruang terbuka atau tidak terhalangi apapun di atas beton yang dicat warna putih, kira-kira 120 cm dari permukaan tanah. Alat yang ke-20 adalah Windforce. Alat ini berfungsi untuk mencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Satuannya adalah kilometer per jam. Dari gerakan plate wind force sudah dapat diketahui kecepatan anginnya. Alat ini berada pada ketinggian 2-15 meter dari permukaan tanah. Untuk alat yang ke-21 adalah solarimeter. Solarimeter ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur radiasi matahari secara total. Satuan dari solarimeter ini adalah kalori per sentimeter persegi. Untuk mendapatkan data intensitas matahari secara kontinu, solarimeter dihubungkan pada sebuah alat pencatat atau chart recorder yang bekerjanya sesuai keseimbangan antar sinyal. Gerakan kedua pena ditentukan oleh keseimbangan kedua unsur. Dengan demikian, recorder ini perlu tenaga listrik untuk menggerakkan chart dan jam. Alat ini ditempatkan di ruang terbuka dan diletakkan pada posisi yang tinggi dari permukaan, arah utara sampai selatan dari arah sesuai dengan arah pada saat pemasangan, dan tutup kotak menghadap pada khatulistiwa atau alat ini dipasang miring. Alat yang ke-22 adalah pitch evaporimeter. Pitch evaporimeter ini digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Tidak dapat mengukur langsung evaporasi yang sesungguhnya terjadi. Satuan dari pitch evaporimeter ini adalah milimeter. Cara kerja alat ini adalah air yang ada dalam pitch evaporimeter akan menguap. Terdapat pada tabung berisi air, kertas saring dan air dihubungkan pada pipa kapiler yang menjaga supaya kertas saring selalu bersih, kering, dan jenuh. Dari banyaknya air yang akan diketahui seberapa air yang hilang akibat penguapan. Pitch evaporimeter ini biasanya ditempatkan pada sangkar meteorologi. Alat yang ke-23 adalah barograf.
Barograf ini merupakan alat pencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya adalah milibar. Cara kerja alat ini adalah arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga dapat diketahui tekanan udaranya. Cara penempatan alat ini adalah ditempatkan di ruangan yang suhunya stabil, tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung, tidak boleh dekat pada lalu lintas orang-orang, dan penerangannya maksimal 25 watt. Oke, mungkin segitu dulu video dariku. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.